Oke teman-teman, hari ini aku mau ngasih tutor ke kalian untuk bikin website, template website. Nah, di sini aku udah namain halaman di website aku sendiri dan judul tugas, kemudian udah aku publish, kemudian tinggal diedit di Breakdance. Di sini aku udah nyiapin untuk editing Breakdance tugas sama ada dari Google Stitch yang kemarin udah aku buat melalui AI. Jadi kita akan buat bentukan website yang sama dari Google Stitch tersebut. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Ini di halaman aku yang masih kosong, kemudian aku tambahin section di sini. Terus di section aku kasih background, color backgroundnya itu udah sesuai sama color palette yang udah aku pengenin. Jadi di situ aku tinggal masukin kode. Setelah itu di section kita akan nambahin yang namanya columns. Nah, di columns ini aku milih yang 2. Nah, kayak gini. Nah, di columns yang pertama ini kita sesuaikan sama Google Sheets yang udah aku bikin kemarin. Itu kita lihat di situ ada teks kecil biasa, kemudian nanti kita kasih heading, kemudian teks lagi. Nah, kita terapin di pembuatan ini. Nah, di sini aku tambahin yang pertama itu teks dulu karena kecil tulisannya. Nah, di sini karena di Google Sheets sudah aku preview, jadi aku tinggal copy aja di tulisan professional public speaking. Kemudian tinggal aku copy di websitenya ini. Nah, di bagian teks ini aku hapus. Tinggal aku copy paste dari yang sudah aku copy tadi di Google Sheets. Nah, kemudian yang kedua itu kita sesuaikan sama Google Sheets, kita tambahkan heading. Nah, heading ini kan tulisannya besar. Kita sesuaikan tadi sama Google Sheets, kita copy tulisan Nisrina Marta Aulia. Kita copy, kemudian kita tempelkan di teks di bagian heading ini. Terus kita ganti. Oke, setelah headingnya udah, karena di bawahnya masih ada tulisan lagi, kita tambahin lagi teks kecilnya. Untuk keterangannya, kita copy lagi dari Google Sheets-nya. Nah, ini kita copy. Oke. Kemudian kita copy paste lagi di teks bagian teks kecilnya. Oke, sudah. Nah, yang selanjutnya Google Sheets. Nah, ini ada yang namanya, sebentar. Nah, tulisan book me now. Kita buat itu yang namanya kita di dalam columns itu kita tambahkan ada yang namanya button. Kita cari elemennya namanya button. Nah, ini dia button. Kita tambahkan itu dalam columns. Nah, oke. Kemudian karena tadi tulisannya book me now, kita ganti juga tulisannya di situ menjadi book me now. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi di Google Stitch-nya. Kita sesuaikan ukurannya. Kita kasih spacing juga di situ. Pertama kita di tipografinya dulu kita mau ngasih space biar jarak antara heading atas sama teks bawahnya itu nggak terlalu mepet. Kita kasih di margin topnya itu ya 30 lah, ya itu ada space-nya. Di bawahnya biar nggak terlalu mepet sama tulisan button di book me now itu juga kita kasih space 30. Jadi biar ada jarak. Kemudian kalau sudah kita mau kasih yang sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini tadi kan di Google Stitch, maaf, kita ada yang namanya foto ya. Kita foto, jadi di kolom yang sebelahnya kita tambahin image. Nah, ini dia image. Kemudian kita choose dari medianya. Ini udah ada beberapa. Kita pilih satu. Oke. Nah, kita langsung masukkan. Nah, jadi. Nah, di image ini kita juga bisa menentukan sesuai sama keinginan kita. Nah, ini kalau misalnya diubah jadi medium large kayak gitu. Kalau jadi medium biasa jadi lebih kecil. Kalau large, nah ini jadi lebih besar lagi. Gitu.
Nah, karena ukurannya masih belum sesuai sama yang aku inginin, aku masih mau ngedit lagi. Aku mau crop lagi foto itu di edit image. Nah, ini di sini kita bisa nge-crop foto kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena ini udah sesuai, udah aku crop tadi, kemudian kita tempel lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian aku mau bikin ujung-ujung di fotonya ini jadi ada lengkungan. Nih, di situ kita pilih borders. Di borders kita pilih yang radius. Nah, di ujung kiri atas kita kasih 30. Kemudian aku mau sama yang di bawah kanan bawah kita kasih 30 juga. Nanti kalau udah, nah hasilnya akan lengkung gitu. Tuh, nah, kemudian kita sesuaikan lagi sama yang lainnya. Oke, di tulisan kita mau kasih warna, kita ganti warna, tipografinya. Nah, di tipografi ini ada color. Di color aku mau kasih warna sesuai dengan tone yang aku inginkan. Aku pakai color palette. Nah, kode warnanya ini. Kemudian semua tulisan aku ganti jadi kode warnanya yang sama semuanya. Sini aku pakai kode 838 F58 hijau. Oke, itu juga. Oke, ini juga pakai color palette yang sama. Nah, kemudian aku mau ganti di Book Me Now-nya ini yang bagian button. Aku juga pengen ganti warna. Nah, stylenya ini kita custom. Di custom nih ada itu tanda itu. Nah, aku kasih backgroundnya yang sama warnanya hijau biar kelihatan ya. Oke. Nah, setelah itu untuk tipografinya warnanya nggak perlu. Nah, kita bisa juga kasih icon di Book Me Now-nya itu. Kita kasih icon call atau telepon. Oh, salah. Kita pakai font. Nah, kita pakai font yang ini. Nah, karena letaknya di belakang, kemudian kita atur positionnya jadi di before. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa atur besar kecil tulisannya. Mau panjang atau lebih ringkas pendek lagi, kita bisa pakai di white. Ini bagian size. Nah, aku cukup pakai 300 pixel aja mungkin nanti ya. Nah, yang susah kita ketik aja langsung di sini. Kita pakai yang ukuran 300 pixel. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke Nah, ini section yang pertama. Kemudian kita lihat lagi di Google Stitch. Nah, tulisan professional public speaking tadi di Google Stitch terlihat lebih tebal karena kita ubah tulisan professional public speakernya ini menjadi tulisan yang semuanya jadi kapital. Nah, kemudian biar dia jadi lebih tebal, kita pakai weight-nya ukuran 700, jadi biar lebih kelihatan.
jadi dia terlihat lebih bold. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, section pertama tadi sudah selesai. Kita masuk ke section yang kedua, yakni tentang saya. Kita akan buat ini. Nah, berarti kita tambahkan section yang baru. Nah, section yang baru, nah kita sudah tambahkan. Karena tadi ada 2 columns, maka kita tambahkan kolom di dalam section itu. Oh, sebelum tambahkan kolom, kita kasih background dulu. Kita kasih background dengan warna yang berbeda. Kita pakai color palette yang hijau. Kemudian baru kita tambahkan columns. Karena tadi ada 2 columns, jadi kita pilih yang 2. Oke. Nah, yang sebelah kiri tadi karena foto, jadi kita tambahkan image seperti tadi. Kita menambahkan yang di section pertama. Oke. Kita tambahkan image, kita pilih image-nya, kita pakai foto yang ini aja. Nah, ini juga bisa diedit image-nya, bisa di crop sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau udah nanti kita apply crop, kemudian di save edits, kemudian kalau sudah, nah bisa kita langsung tampilkan nanti hasilnya seperti ini, gitu. Oke. Yang berikutnya yang di kolom kedua, itu tadi ada banyak tulisan ya. Banyak tulisan itu kita lihat lagi di Google Stitch, kita pakai kita pakai heading ya, tulisan tentang saya kita gunakan heading. Kita add, nah heading, kita ganti tulisan tentang saya. Oke. Nah, kita pakai tipografi color palette-nya yang cream tadi, yang kodenya F1 E8C7. Oke. Kemudian di bawahnya heading masih banyak tulisan yang kita lihat di Google Stitch tadi. Kita tambahkan teks biasa. Karena banyak tulisannya, daripada kita mengetik, kita copy dari Google Stitch yang sudah di preview. Nah, ini kita copy. Oke. Kita copy, kemudian kita copy paste di teksnya di bagian teks. Nah, ini kita copy. Kemudian tipografinya kita samakan dengan kode warna yang sama, pakai yang cream tadi. Oh maaf, salah. F1 E8C7. Nah, oke. Nah, ini biar rapi kayak yang tadi di atas, biar nggak kepanjangan ya. Kita kasih width-nya, oke, sekitar segitu sudah cukup. Kemudian spacing-nya, biar nggak terlalu dekat sama heading-nya, kita kasih margin top-nya 30, kayak yang atas tadi. Kemudian kalau sudah, kita lihat di bawahnya ini ada yang namanya nomor-nomor kayak gini ya. Nah, ini kita berarti akan bikin kolom di dalam kolom lagi, karena tadi ada 2 kotak kan. Nah, oh bentar, salah. Kita klik kolomnya, kita tambahkan kolom. Oh, wait. Kita coba lagi. Kita klik kolom yang tentang saya, kemudian kita tambahkan columns. Oh, kita salah pakai columns tadi, harusnya pakai columns yang atas. Nah, yang ini, columns. Nah, oke. Choose a column structure. Nah, kita pakai yang 2, karena tadi ada 2 tabel ya.
Kemudian setelah itu di masing-masing kolom kita tambahkan ada yang namanya simple counter. Oke, kita klik. Nah, ini belum masuk ke dalam kolomnya ya, berarti tadi salah klik. Kita harus pencet kolom yang sudah tadi kita tambahkan. Nah, kita tambahkan di kotak ini. Kita cari lagi elementsnya simple counter. Nah, di simple counter ini kemudian kita klik. Nah, dia akan menambahkan di situ. Sama sebelahnya juga kita akan buat seperti itu. Simple counter. Oke, kita klik juga. Oke. Kemudian setelah itu kita akan sesuaikan sama yang ada di Google Sheets tadi. Oh, ini ada 500 plus event manager. Nah, kita ubah angkanya di bagian N. Nah, 420 ini kita ganti jadi 500 biar sama. Kemudian di sufiksnya karena ada tulisan plusnya, kita masukkan plus di bagian sufiks. Oke. Nah, tulisan happy customer text-nya itu kita ganti jadi event managed. Karena tadi tulisannya di Google Sheets seperti itu ya. Oke, jadi event management. Oke, yang sebelahnya juga kita atur sama tadi di situ tulisannya 5 plus years experience. Kita tulis. Nah, ini kita ganti jadi 5. Jangan lupa sufiksnya kita kasih tulisan plus. Oke, nah ini kita ganti jadi years experience. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Nah, kemudian kita sesuaikan warnanya juga. Oh ya, ini tadi tulisannya salah. Ini ganti. Kemudian kita sesuaikan warnanya dengan color palette kita di bagian tipografi. Tipografi ini ada macam-macam ya tadi ya. Kita ganti di bagian number dulu. Number kita ganti warnanya pakai color palette yang cream, yang F1 E8 tadi. Oh, maaf, kita pakai yang hijau saja. 838 F5 F58. Kemudian bagian title ini bagian tulisannya. Ini juga kita ganti color palette-nya sama warna hijau. Oke, sudah. Kemudian kita ganti wrapper-nya. Wrapper-nya kita ganti pakai yang warna cream, yang F1 E8C7. Nah, oke, jadinya seperti itu teman-teman. Kemudian yang sebelahnya, simple counter yang sebelahnya kita edit juga sama, kita sesuaikan warnanya. Kemudian wrappernya sudah, kita ganti dari segi tulisannya. Tipografi kita bagian number sama nanti di bagian title-nya kita ganti warnanya. Nah, itu sudah kita ganti, kita sesuaikan semuanya. Kemudian kita, oh ya teman-teman, jangan lupa setiap menggunakan sesuatu itu langsung di save karena ini tidak tersimpan secara otomatis itu. Nah, setelah itu kita mau edit image-nya. Jadi di Google Sheets tadi ya, yang kita lihat itu setiap ujungnya pasti bentukannya melengkung gitu kan. Nah, kita akan edit juga kayak gitu, sama kayak kita ngedit yang gambar pertama tadi. Kita coba di web kita ganti di bagian radius itu tadi ya. Radius di pojok kiri atas kita kasih 30. Nah, kemudian kanan atas juga 30. Dan bawahnya juga menyesuaikan, kita kasih 30 pixel semuanya biar sama rata. Oke, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, nice.
Nah, kita sesuaikan dengan Google Stitch kita. Bisa dilihat ya tebal tipisnya, kita bisa advance juga. Di situ bisa kita custom. Kemudian kalau sudah, nah kita lihat di sini masih agak kurang gitu ya teman-teman ya. Kita mungkin akan memperbesar dari segi judulnya dulu. Tulisan di mata ini kita perbesar lagi. Pakai weightnya tuh kita tebalkan, kemudian font size-nya. Karena nggak berubah kita ketik aja. Nah ini kalau pakai ukuran 500 pixel kebesaran. Terus kita coba 300 masih besar. Kita coba 100 juga terlalu besar. Jadi kita pakai yang rata-rata aja. 50 masih terlalu kecil ya, seperti tadi. Kita pakai ukuran 80 pixel. Oke, jadikan seperti ini. Nah, kita lihat di Google Stitch lagi, apakah sudah sesuai, hampir sama ya teman-teman ya. Nah, ini kira-kira bayangannya. Nah, di save. Ini masih servernya masih belum bisa nge-save. Pokoknya teman-teman nanti kalau misalnya udah bisa nge-save, itu selalu di save setiap habis ngerjain, karena ini tadi tidak auto save. Nanti kalau sudah di save kemudian kita buka di new tab, kita bisa melihat hasil website kita seperti apa gitu. Nah, ini untuk gambaran hasilnya, teman-teman bisa kita lihat. Nah, jangan lupa untuk di save, karena ini masih error. Kita coba lihat previewnya. Nah, mungkin ini nanti ketika menjadi website, halaman website, gambarnya akan seperti ini gambarannya. Nah, jadi nanti di save, kemudian nanti bisa add new tab. Nah, nanti gambaran websitenya seperti itu teman-teman. Jadi, seperti itu kemungkinan gambaran website yang ada. Selamat mencoba.